ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Yang terakhir, bagian yang terakhir daripada tanda-tanda 10 tanda besar hari kiamat, dan ini memasuki tanda yang terakhir, yang ke-10. Kemarin selesai sudah, yaitu binatang yang keluar dari perut bumi, sudah saya sampaikan dengan dalil-dalil yang ada. Dan bagian ini bagian yang terakhir, tidak terlalu banyak pembahasannya, tapi tetap akan saya sampaikan. Nanti yang paling akhir sekali setelah pertemuan kita ini, yaitu bagian kesimpulan-kesimpulan yang dirangkum oleh Syekh Yusuf Al-Wabil dalam kaitan beliau menulis tentang Asyratus Sa'ah. Ya. Kita akan melanjutkan, yaitu keluarnya api yang akan menggiring manusia. Api yang akan menggiring manusia. Ini bagian yang akhir. Ya. Sesuai dengan beberapa hadis yang telah saya sampaikan, diantaranya hadis Huzaifah bin Asid, yaitu hadis daripada Huzaifah bin Asid, inna sa'ata la taqumu hatta tarawna asyra ayah. Sesungguhnya hari kiamat belum akan terjadi. Ya, hadis ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Belum akan terjadi hari kiamat sehingga terlihat 10 tanda. Ya, 10 tanda itu, api ini digolongkan yang terakhir. Ya, saya berkali-kali saya sampaikan, tidak satupun penulis itu yang berani memastikan kepastian susunannya secara rinci dari beberapa penulis tentang materi akhir zaman ini. Ya, hanya disimpulkan secara garis besar, gitu ya, yaitu 3 penenggelaman. Ya, di barat, khasfun bil masyriq bil maghrib wa fi jaziratil Arab, penenggelaman di 3 tempat. Kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, yanzilu Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Dukhan, kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Ya, yang terakhir, yang kemarin, Dabatul Ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Ya, hadis Huzaifah ibn Asid ini menempatkan, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Asid, wa akhiru dzalik, yang terakhir daripada tanda itu menurut hadis ini, yaitu api yang akan keluar. Ya,
Nar, api yang akan keluar disebut di situ disebut ada dua. Yang pertama disebut secara umum minal Yaman. Di hadis yang satu disebut min Qurrati Adn, dari Yaman, ya. Di hadis yang sama-sama riwayat Hudzaifah, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, ya. Api yang akan keluar itu bagian yang akhir, ya. Dia akan keluar dari Yaman, ya. Di hadis, redaksi hadis yang lain dijelaskan api itu akan keluar dari lembah Aden, tarhalun nas, yang akan menghalau manusia ila mahsyarihim. Manusia akan dihalau dengan api yang keluar dari Yaman atau dari lembah Aden ini kemana? Ke tempat mereka berkumpul. Masya Allah, ya, ini sudah kita bisa bayangkan, ya. Jadi setelah binatang itu selesai keluar, binatang itu berbicara baik kepada orang muslim maupun orang kafir. Binatang itu berbicara tentang orang muslim dan diberi tanda di mukanya akibat tanda yang diberikan oleh binatang, dan itu semua atas kehendak Allah. Maka wajah orang muslim ketika itu bercahaya. Kemudian atas orang kafir, binatang itu berbicara pula tentang kekafiran-kekafiran mereka, dan diberi tanda orang kafir itu di mana? Di hidungnya, ya. Itu sebagai tanda kekafiran. Nah, binatang itu betul-betul berbicara. Setelah itu semua selesai, masih ada kehidupan, ya, masih ada kehidupan. Nah, tanda yang terakhir ini api yang dia itu akan keluar dari Yaman, ya, tepatnya dari lembah Aden. Lembah Aden memang adanya di Yaman, ya. Api itu akan keluar kemudian menghalau manusia, untuk kemudian manusia itu dikumpulkan di satu tempat, ya. Maka Syekh Yusuf Al-Wabil menjelaskan bagaimana api itu keluar. Api itu keluar dari lembah Aden, kemudian dia akan membesar, menjalar kemana-mana, yang akan mengumpulkan manusia dari barat ke timur, akan dikepung oleh api itu, ya. Manusia dari barat ke timur itu akan dikepung oleh api itu dan akan dihalau, dikumpulkan di satu tempat, ya, yaitu tempat mereka berkumpul. Ini yang disebut mahsyar. Nah, dalam kaitan masalah mahsyar ini, ya, perlu diketahui ada dua mahsyar, ada dua tempat manusia berkumpul, ya. Kata Imam Al-Qurtubi, demikian pula Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan seperti itu. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Asqalani juga berkomentar seperti itu. Sesungguhnya mahsyar itu ada dua, ya. Mahsyar, tempat berkumpulnya manusia akhir zaman, itu adanya di dunia ini, mahsyar dunia. Dan nanti akan ada sekali lagi mahsyar, ya, manusia dihalau, dikumpulkan di satu tempat, ya, yaitu mahsyar akhirat. Nah, adanya mahsyar akhirat ini, ya, setelah habis 10 tanda besar kiamat, ya, ditandai dengan nanti apa setelah ini? Tanda pertama qiyamus sa'ah, ditiupnya sangkakala. Ya, ini kalau kita ikuti pembahasannya panjang. Jadi setelah selesai kitab Yusuf Al-Wabil ini selesai, sampai di sini tanda saja, ya. Beliau tidak menulis tentang peristiwa kiamat, hanya tanda-tandanya saja. Tapi kalau kita mau bahas, ya boleh-boleh saja, dan itu panjang kalau kita merujuk, ya, kepada Al-Bidayah wa Nihayah. Itu Masya Allah sangat detail, sangat rinci, ya. Jadi setelah selesai mahsyar ini ditiup sangkakala. Jadi mulai ditiup sangkakala,
Qiyamus Sa'ah, berdirinya hari kiamat, sampai nanti manusia yang masuk surga itu masuk ke dalam surga, manusia masuk neraka itu ke dalam neraka. Dijelaskan bagaimana sifat sirat, sifat mizan, bagaimana cara manusia dibangkitkan, gitu. Nah, mahsyar, manusia akan berkumpul nanti, ya. Api ini akan menghalau manusia, dikumpulkan di satu tempat. Di mana? Nah, nanti kita bahas. Ya. Yang perlu kita ketahui ini yang pertama yaitu tempat keluarnya api, yaitu dari Yaman, dari lembah Aden. Ya. Wallahu a'lam. Saya ada sepakatnya juga, walaupun saya untuk memastikan itu kurang berani. Ada di antara penulis, bukan penulis, ya, seorang ustadz yang cukup, masya Allah ilmu beliau, Ustadz Zulkifli Ma'ali itu, dia membaca gejala-gejala zaman. Sekarang sudah dimulai api itu, yaitu api yang ada di Yaman. Perang sekarang ini, perang antara Syiah Hosi, ya, Hosi dengan penguasa Yaman, ya. Satu lagi dengan Al-Qaeda. Itu menjadi pertanda api itu sudah, percikan api di Yaman itu sudah keluar. Ini kata beliau. Tetapi kalau saya merujuk kepada kitab ini Syekh Yusuf Al-Wabil, itu dikatakan api-api benar, bukan api akibat peperangan ini. Api yang memang akan keluar dari lembah Aden. Wallahu alam. Ya, Allah yang Maha tahu. Ya, tetapi dengan berbagai gejala, beliau Ustadz Zulkifli itu ya punya kesimpulan seperti itu. Ya, bisa saja benar kalau kita melihat gejala-gejalanya. Ya. Jadi tanda-tanda itu sudah muncul. Ya. Dunia ini nanti akan luar biasa dipenuhi dengan kegoncangan-kegoncangan, dan yang menentukan itu bukan di sini, bukan juga di barat sana, tetapi apa yang hari ini sedang bergolak, terutama di dua tempat ini, di Yaman dan di Syam. Maka Rasulullah mendoakan dua tempat ini. Yang dua tempat ini akan dipenuhi fitnah, tetapi Rasulullah mendoakan dua tempat ini. Dan dua tempat ini nanti setelah fitnah demi fitnah terjadi, perang demi perang terjadi, Imam Mahdi turun, Allah berikan kemenangan, kekuatan kepada Imam Mahdi, syariat itu tegak melalui Imam Mahdi dan Nabi Isa, Dajjal terbunuh, keadaan itu berubah. Keadaan dari kacau, dari tidak aman, dari penuh kesyirikan berubah menjadi keadaan yang aman, dan itu sudah Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 55 itu. Saya sudah pernah sampaikan. Itu janji Allah yang sekarang ini tanda-tandanya sudah kita bisa lihat. Ya, bahkan kalau kita merujuk kepada tanda-tanda sebelumnya, masya Allah sekarang sudah mulai banyak orang yang memfoto Danau Tiberias. Benar-benar airnya sudah susut. Dan ini yang ditanyakan oleh Dajjal dalam hadis Tamim Ad-Dari, sudahkah surut airnya? Airnya sudah surut, cuman belum habis. Sudah kering nggak? Kata Dajjal. Itu. Kalau sudah kering airnya, itu tuh waktunya saya keluar. Nah, sekarang sudah banyak surut. Maka kalau kita ikuti perkembangan dari orang-orang yang membahas ini, sampai ada yang punya prediksi-prediksi gitu, dan ini sah-sah saja sepanjang kita jangan memastikan. Yang nggak boleh memastikan, prediksi. Ya, ada yang mengatakan itu nggak lama lagi, kisarannya sekitar 30 tahunan lebih itu akan terjadi itu. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Itu ya. Nah itu. Nah, tanda-tandanya sudah bisa kita lihat. Maka tidak salah juga kalau ada dai, ustadz atau ulama yang menyampaikan bahwa api di Yaman itu sudah bisa kita lihat dari adanya gejala perang Yaman sekarang ini. Wallahu a'lam, bisa juga benar itu. Tapi paling tidak saya sampaikan dari referensi yang saya pakai ini, kata Syekh Yusuf Al-Wabil berbicara tentang api yang keluar dari lembah Aden itu api-api benar, bukan akibat peperangan. Api yang sebenarnya yang akan menghalau manusia.
Yang dia keluar dari lembah Aden. Jadi pertama keluarnya api itu dari lembah Aden, ya, dari Yaman. Dan ini diperkuat dengan hadis Uzaifah ibn Asid, ya, sudah saya sampaikan berkali-kali. Jadi tempat keluarnya api dari Yaman, dari lembah Aden. Yang kedua, bagaimana cara api itu menghalau manusia? Caranya bagaimana? Manusia ketika dihalau itu seperti apa? Ya, nah, dalam kaitan ini dinukilkan satu dalil hadis Rasulullah SAW, sahih riwayat Imam Muslim juga, Imam Bukhari wa Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah mengatakan, ya, yuhsyarun nas ala salasah, manusia nanti akan digiring, ya, dalam 3 keadaan, 3 kelompok. 3 kelompok manusia. Ketika manusia digiring oleh api itu, manusia itu akan menjadi 3 kelompok. Akan ada 3 keadaan, 3 model manusia. Yang pertama, tara'iqa raghibin, kelompok yang mereka itu bersukaria, artinya kelompok yang selamat. Tara'iqa raghibin, kelompok yang bersukaria, yang senang. Jadi ketika api muncul, kelompok itu tidak ini, dia senang, artinya dia biasa gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, warahibin, kelompok yang gentar, takut, ya. Kelompok yang tadi yang pertama senang, biasa, dia menghadapi itu biasa. Yang kedua, warahibin, kelompok yang gentar, yang takut, ya. Dan digambarkan api itu mengepung mereka, nggak pernah berhenti api itu. Siang malam mereka tidur terus, itu akan digiring oleh api. Dan manusia terbagi 3. Orang yang biasa-biasa saja, yang aman sentosa, orang yang gentar, orang yang takut. Dan digambarkan kelompok yang ketiga ini, ya, wa isnani ala ba'ir, wa salasatun ala ba'ir, wa arba'atun ala ba'ir, wa asyratun ala ba'ir. Ini juga kiasan. Kelompok yang ketiga ini kelompok yang menaiki unta, berdua, bertiga, berempat, atau bersepuluh, bergantian. Nah, dari gambaran hadis ini kelompok yang melarikan diri, yang betul-betul sudah tidak bisa, ya, sangat-sangat takut, lari dia. Tapi digambarkan satu onta dinaiki oleh 10 orang. Nah, 3 model kelompok ini nanti, ya, ketika api menggiring manusia, ya, kelompok itu akan terpecah menjadi 3 kelompok. Yang aman sentosa, kelompok yang senang, kelompok yang gentar, yang takut, dan kelompok yang lari daripada api itu. Tapi digambarkan di hadis yang lain, api itu nggak pernah berhenti, terus menggiring mereka untuk menuju satu tempat. Di mana? Ya, nanti kita sampaikan. Tempat ini pasti akan dituju, pasti. Nah, kemudian satu hadis lagi dari sahabat Abu Zar, ya, Abu Musa al-Asy'ari, ya, kata Abu Musa, aku mendengar kekasihku, aku mendengar Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, ya, orang yang benar katanya, yang dibenarkan oleh Allah ucapannya, yaitu Nabi maksudnya. Jadi manusia memang akan terbagi 3 nanti, ya. Ketika api itu menggiring manusia, itu akan terbagi 3. Yang pertama yaitu manusia yang oleh Allah SWT ditakdirkan mereka itu berpakaian, ya, berpakaian, ya toh, tidak risau, dan menaiki kendaraan. Nah, ini kelompok pertama, ya, kelompok yang aman, ya, menguatkan hadis yang tadi. Jadi kata Nabi, kelompok yang oleh Allah memang mereka ditakdirkan mereka saat itu berpakaian, ya, mereka aman, ya, dan mereka berkendaraan, ya. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang berjalan dan berlari. Kadang dia berjalan, kadang berlari. Nah, ini kelompok yang takut tadi.
Yang ketiga, kelompok yang nanti mereka itu berjalan atas muka mereka, mukanya diseret oleh malaikat. Dijelaskan di hadis seperti itu. Inilah kelompok yang melarikan diri, ya, kelompok yang mereka berjalan dengan muka mereka. Artinya kelompok yang akan celaka, ya, dengan cara mereka digiring terus menerus pagi, siang, sore, malam. Tidak ada waktu untuk mereka beristirahat untuk menuju satu titik, ya. Yang selamat, yang agak takut, yang lari, semuanya menghadapi api, ya, untuk digiring menuju satu tempat. Nah, sekarang yang kita bicarakan, di mana tempat mereka akan dikumpulkan, ya, di mana mereka tempat akan dikumpulkan. Nah, Nabi menjelaskan dalam salah satu hadis, ya, hadis ini sahih riwayat daripada sahabat Muawiyah. Muawiyah ini pernah menjadi juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun. Dari tempat ini nanti mereka akan dikumpul, ke tempat ini mereka di sini mereka akan dihalau, di sini mereka akan dihalau, di sini mereka akan dikumpulkan. Ya. Bagaimana cara mereka dikumpulkan? Ya. Ke tempat ini, menuju ke satu titik. Sahabat menjelaskan sambil Rasulullah menunjuk, memberikan isyarat bahwa tempat yang dimaksud nanti manusia akhir zaman itu dihalau di Syam, ya, di Syam. Di mana Syam sekarang? Ya, ya, Syam meliputi 4 wilayah termasuk di Suriah. Ya. Ke tempat ini mereka 3 kali diulangi, sama gambarannya, ya. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan, ada yang diseret, ya, atas muka mereka, ya. Dikumpulkan di satu tempat, Syam. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari membicarakan hadis-hadis dari awal ketika fitnah itu terjadi, paling banyak tempat yang disebut ini 2 tempat ini. Kalau antum mengikuti dari awal kajian, apalagi merekam, ya, akan mendapati satu kesimpulan bahwa benar, ya, sudah bisa dilihat dan hari ini sedang terjadi 2 tempat ini pusat fitnah, konflik, Yaman dan Syam. Dan semakin menjelang dekatnya kiamat, semakin panas. Walaupun ujung-ujungnya peperangan demi peperangan itu harus dilalui oleh kaum muslimin. Nah, manusia terbagi-bagi melihat gejala alam ini. Terbagi-bagi manusia. Ada yang dengar, alah, ya, kemudian sudah dengar tapi nggak mau tidak mau ambil tahu. Tidak penting itu. Ya, apatis. Dengar tapi kajian seperti ini ternyata sudah ada yang nyampaikan, ya, itu salah satunya yang nyampaikan ini disampaikan di hadapan orang-orang yang di pundaknya ada bintang, ya. Wallahu alam apa komentar mereka, ya. Kajian seperti yang kita kaji ini disampaikan di sana, gitu, ya. Nah, ada yang apatis, ya, yang lebih ekstrim sama sekali nggak percaya. Udah, nggak, itu masalah gaib, nggak usah kita bicarakan. Sama sekali nggak percaya, nggak perlu kita urus, realita yang realistis saja itu belum terjadi, nggak usah dikira-kira. Padahal indikasi-indikasi dijelaskan oleh hadis, ya. Ada yang setelah mendengar yakin, kemudian mempersiapkan diri. Untuk apa? Saya sampaikan di awal pengajian. Untuk dia selamat
daripada menghadapi fitnah kerusakan akhir zaman. Dia persiapkan dirinya, ya, sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya, dia selamat daripada fitnah akhir zaman dan tidak menjadi bahagian daripada fitnah akhir zaman. Di antara yang saya sudah sampaikan berkali-kali, berapa banyak manusia hari ini yang apatis, tidak mau tahu, tanpa dia sadari sudah menjadi kaki tangannya Dajjal. Tanpa dia sadari sudah bekerja untuk Dajjal, jadi kaki tangannya Dajjal, yaitu satu sistem yang dibangun di atas tipu daya. Di tahun-tahun penuh penipuan, sanawatu khada'ah, inilah. Nah, yang apatis ini yang nggak mau tahu, sementara dia sudah masuk dalam perangkapnya Dajjal. Lihat saja, ya, hadis itu kan begitu bunyinya. Hadis itu ketika menjelaskan tahun-tahun penuh penipuan, ya, akan didustakan orang jujur, dikatakan orang nggak benar, orang nggak benar dianggap jujur, pengkhianat, ya, pengkhianat, orang amanat dianggap pengkhianat, orang yang khianat diberi amanat. Inilah zamannya. Tidak sedikit manusia sudah masuk ke dalam sistem itu, ikut-ikut berbicara seperti bicaranya kaki tangannya Dajjal, ya, ikut-ikut, termasuk isu-isu yang hari ini digulirkan dalam rangka membangun tatanan dunia baru. Isu-isu yang digulirkan oleh Dajjal dan kaki tangannya, yaitu isu yang paling berhasil menipu umat Islam, yaitu isu terorisme. Jadi hati-hati, saya ingatkan, ini paling berhasil sekali, ya, paling berhasil. Hati-hati, walaupun kita sepakat memang ada persoalan di tengah umat Islam ini, ada pemahaman-pemahaman, harus kita akui juga ada pemahaman-pemahaman yang tidak beres, dan ini menjadi PR. Ada fenomena-fenomena yang belakangan ini muncul, mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan darah orang, ini kenyataan dan itu ada. Ini PR, kita tidak nafikan itu ada. Tetapi kalau kemudian karena ini menggeneralisir semuanya umat Islam itu yang eksis memegang agamanya, bahasa yang dipakai hari ini apa? Radikal. Saya ikuti beberapa hari yang lalu di TV One, radikal. Mestinya dicari tahu dulu apa arti radikal itu. Ya, kemudian setelah tahu artinya, siapa yang dimaksud itu? Apakah orang yang rajin ke masjid, yang menutup aurat, orang yang punya cita-cita menegakkan syariat, itu kan radikal? Kalau itu jawabannya itu radikal, iya ya, memang itu sudah, itu Dajjal itu sudah anteknya Dajjal. Kalau orang yang rajin ke masjid, tutup aurat, ingin menegakkan perintah Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, itu yang dianggap radikal, itu sudah Dajjal. Tidak ragu lagi, itu kaki tangan Dajjal. Gitu. Nah, sementara yang dianggap Islam baik, ya Islam yang separuh-separuh lah gitu. Sholat ya sholat, korupsi ya korupsi, waktu sholat, korupsi. Sholat saya, korupsi, iya sih korupsi juga, nanti kan bisa umroh. Sholat menuduh orang Islam baik-baik, sholat juga, tapi menuduh orang Islam baik-baik, ya, korupsinya jalan, ya, sifatnya terhadap orang Islam yang betul-betul ingin berislam dengan baik itu sikapnya tidak bagus. Ya, lihat saja keadaan itu. Yang pandai-pandai ngomong, pandai ngoceh itu begitu. Coba kita teliti, teliti Islamnya itu. Kita teliti saja Islamnya orang-orang seperti itu. Jadi saya berkeyakinan, keyakinan saya yang dikatakan radikal hari ini itu indikasinya. Dia rajin ke masjid, punya cita-cita menegakkan syariat Islam, ya toh. Nggak mau suap, nggak mau korupsi, hidupnya lempeng-lempeng, lurus-lurus. Nah, hati-hati orang seperti ini. Kenapa? Setan takut, karena mengancam stabilitas setan.
Dan ini bahasanya Amerika, radikal. Masa radikal katanya George Bush kafir, percaya kita ikut-ikutan radikal? Ini kenyataan hari ini seperti itu. Ini yang menyedihkan saya. Dan saya sudah berlepas diri, saya sudah sampaikan kepada siapapun yang datang, hati-hati, hati-hati ente Bapak, ya, kita ini akan bertemu Allah. Kita tidak akan pernah bisa lari daripada Allah. Bintang di sini ini tidak ada yang umurnya 100 tahun. 60 tahun selesai bintang di sini. Sampai-sampai ada kisah seorang purnawirawan duduk di kursi roda, sudah lumpuh, tangannya gemeteran. Dia melihat foto dia ketika masih gagah. Fotonya masih gagah pakai baju dinas. Bintang jasanya di sini. Dia pandangi dengan mata yang sudah remang-remang, dengan tangan gemeteran, dengan air liurnya menetes terus di mulutnya, duduk di atas kursi roda. Pertanyaannya, kekuatan dia kemana sekarang? Kemana kekuatan orang yang punya bintang saat itu? Dan sebentar lagi kemana dia? Dia akan pergi menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dikerjakan. Maka ketika itu, ya, mereka akan menyesal. Ya, na'udzubillah. Kalau orang-orang seperti ini tidak bertobat, nanti dikumpulkan di neraka ketemu dengan George Bush. George Bush bantu saya. Enak aja kata George Bush, saya juga masuk neraka. Siapa yang suruh ikut saya? Ya, nah ini. Nah, jadi apa yang digambarkan oleh hadis ini, insya Allah sekarang gejalanya sudah bisa kita lihat. Ya, kembali kepada materi tadi, kesimpulan daripada api yang dijanjikan akan keluar itu, ya, dia akan menggiring manusia keluarnya dari Aden, menggiring manusia nanti akan berakhir di Syam, yang hari ini bergolak Syam. Maka pesan saya, jangan jadi orang yang cuek, ya, karena ini permasalahan besar. Permasalahan kita ini akan kemana dan sekarang di mana posisi kita. Karena hidup ini ada dua saja. Ini pun saya sudah sampaikan. Maaf ini, ya, biar tahu saja, saya sudah sampaikan kepada mereka yang datang. Hidup ini cuma ada dua pilihan, ya, bersama Allah atau bersama setan. Memperjuangkan kebenaran, membawa benderanya Allah, atau bersama setan. Tidak ada tengah-tengahnya. Dan ini pilihan yang harus berani kita pilih. Tentukan hari ini, karena muaranya cuma ada dua, ya, surga dan neraka. Itu pasti, pilihan itu harus kita pilih sekarang. Saya sudah sampaikan ini. Jadi ya, saya bicara apa adanya saja. Ya kalau saya bicara begini dituduh macam-macam, ya sudah, saya cuma bisa mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya, Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang menguasai semua manusia. Ya, tapi demi tanggung jawab saya sampaikan. Ya, jadi hari ini tempat manusia dihalau itu sekarang sedang bergolak. Lihat, tatap ke sana, jangan tutup mata. Ya. Dan dikatakan, ya, dikatakan oleh penulis maupun komentar-komentar para ulama, ya, bahwa nanti dua tempat yang bergolak itu, kenapa harus dikumpulkan di Syam? Syam itu nanti akan menjadi satu tempat keamanan dan tempat keimanan. Ya, kenapa manusia dikumpulkan di Syam? Syam itu nanti akan menjadi dua tempat keamanan, tempat keimanan. Ya, dua tempat ini. Ya, jadi nanti setelah semua fitnah dilalui oleh kaum muslimin kembali menegakkan khilafah, Dajjal terbunuh, syariat Islam tegak, tanda-tanda besar satu demi satu akan muncul nanti
sampai digambarkan seperti rangkaian biji tasbih yang digunting kemudian turun satu persatu. Kalau sudah buhulnya dipotong, dia turun satu, yang lain cepat menyusul. Jadi datangnya tanda akhir zaman itu seperti itu. Jadi nanti kalau sudah Dajjal turun, nggak lama lagi tanda yang lain akan turun cepat-cepat gitu. Ya, dan hari-hari ini aja sekarang sudah terasa cepat, seminggu baru kemarin kita ngaji, sekarang ngaji lagi. Itu ya. Nah terakhir kemudian kata Imam Ibnu Katsir, demikian juga kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis-hadis tentang api ini, bahwa api itu betul-betul ada, dan api itu di dunia ini, gitu ya. Tempat berkumpul itu di dunia, di menjelang akhir-akhir sisa kehidupan, masih ada kehidupan di menjelang akhir-akhir sisa umur dunia, ya. Setelah api ini selesai, berakhirlah dunia. Kapan dunia itu berakhir? Ya, kapan tidak ada lagi manusia, ya, yang diindikasikan manusia yang selamat? Ketika Allah sudah tidak lagi disebut-sebut, sudah tidak ada lagi orang menyebut kata-kata Allah, Allah. Tidak lama setelah itu Allah akan perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala, dan itu pasti terjadi. Wallahu alam. Sudah ada yang memprediksikan 30 tahun ke depan itu sungai Tiberias turun, kering, muncul Dajjal, dan ketika itu puncaknya fitnah. Tetapi merujuk kepada ayat-ayat, dalil-dalil Quran maupun Sunnah, janji kemenangan itu Allah sudah janjikan kepada kaum muslimin. Maka oleh karena itu jangan salah Anda memilih. Ya, ini pun berulang-ulang saya sampaikan. Kalau karena Islam yang kita pegang, kita akan dikatakan fundamentalis, ekstremis, garis keras, telan saja. Tidak ada masalah. Sepanjang yang kita pegang, kita jalankan ini betul-betul berada di atas rel, tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Orang yang berkata itu nanti, ya, akan tidak berdaya, ya, akan menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini pilihan. Pilihlah hari ini di mana posisi kita, bersama Allah, membawa benderanya Allah, menegakkan syariat Allah, atau bersama Dajjal. Ya, bersama Dajjal, jadi kaki tangan Dajjal, ikut-ikutan berkata teroris, ikut-ikutan berkata fundamentalis. Walaupun saya katakan tadi sepakat, masih ada persoalan besar tentang sebagian umat Islam ini yang punya paham-paham nyeleneh, ngaku nabi, ngaku dapat wahyu, ya, aliran Islam dicampur-campur Kristen, Hindu, Buddha, ada yang aliran kafir kafir. Nah, ini PR, sepakat kita ada itu. Tetapi jangan kemudian melihat orang yang ingin istiqomah, orang yang menegakkan syariat, ya, kita ikut berkata seperti kata-katanya orang-orang kafir, fundamentalis, teroris, ya. Jadi kita ini mestinya bukan garis keras, bukan garis lunak, tapi kita harus menjadi garis lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Itu perintah Allah. Ya. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Jangan kau ikuti subul. Apa subul? Jalan-jalan selain jalan yang lurus ini. Itu subul. Jangan ikuti itu. Ya, jangan jadi garis keras. Nah, itu tadi ekstrim, ghulu, berlebihan dalam berislam, sehingga seolah-olah orang ini tidak ada yang benar tauhidnya kalau nggak kayak dia. Nah, ini garis keras. Sepakat ada, ya. Tapi jangan juga jadi garis lunak. Garis lunak, rahmatan lil alamin.
Kristen yo, Buddha yo, Hindu yo, ayo podo-podo. Ya, ayo sama-sama kita. Giliran Kristen ikut Kristen, giliran Buddha ikut Buddha. Ini garis lunak ini. Ya, gak mau resiko, maunya ya bersama-sama dalam kebatilan. Jangan juga begitu. Ya, tapi ikutilah garis lurus. Ya. Insyaallah kalau kita ikuti ini kita akan selamat. Walaupun di dunia ini harus kita telan kepahitan, itu tidak masalah. Itu saja. Insyaallah pertemuan kita ini tinggal sekali. Ke depan saya cuma menyampaikan kesimpulan-kesimpulan. Setelah itu saya akan kembalikan kepada pengurus masjid, ya, supaya kajian malam Ahad ini tetap diramaikan. Nanti minta salah satu di antara ustadz yang ada selain saya, ya, untuk memberikan materi-materi kajian yang lain ke depan. Jadi tinggal sekali pertemuan. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.